Oke, untuk malam ini kita bakal bahas terkait dengan manajemen nyeri, kemudian juga materi tulang dan sendi. Nah, untuk tanggal 21 malam, itu kita bakal bahas terkait dengan sistem pernafasan dan juga interaksi obat, oke? Kita langsung mulai aja ya. Nah, apa sih nyeri itu teman-teman? Ya, nyeri itu dia adalah suatu rasa yang tidak menyenangkan atau menyakitkan yang muncul akibat kerusakan jaringan tubuh atau dapat menimbulkan dampak fisik maupun psikologis. Ini secara definisi teman-teman ya. Nah, artinya si nyeri ini tuh bisa timbul ya ketika tubuh kita dalam kondisi yang apa ya, ada sesuatu atau ada zat asing yang melukai ataupun merusak jaringan dari tubuh kita. Maka akan timbul nih rasanya atau, apa namanya, output-nya adalah nyeri, ya. Nyeri banyak faktornya teman-teman. Bisa jadi karena memang dari internal kita sendiri, ataupun bisa jadi karena faktor eksternal. Contohnya kalau faktor eksternal ya teman-teman menginjak benda yang tajam ya, atau tertusuk, kemudian atau teman-teman, jatuh ya, yang memang di luar dari, badan teman-teman. Tapi kalau yang internal, itu contohnya adalah ketika mungkin teman-teman mengalami demam tinggi ya, maka akan timbul tuh rasa nyeri, kemudian atau teman-teman sedang mengalami menstruasi ya, nah terjadi peluruhan, nah itu timbul juga rasa nyeri. Itu contoh-contoh yang ditimbulkan dari internal. Ya, jadi ada beberapa faktor lah yang menyebabkan rasa nyeri itu timbul. Oke. Nah, ini, patofisiologinya ya, gimana sih kok bisa terjadi yang namanya nyeri ya. Jadi diawali dengan yang namanya, pasti ketika kita mengalami nyeri, itu pasti ada yang namanya cedera ataupun trauma. Nah, cedera atau trauma ini dia bisa meningkatkan yang namanya permeabilitas membran, teman-teman, ya. Maka ketika permeabilitasnya ini meningkat, ya, maka pelepasan dari asam arakidonatnya juga nanti akan meningkat, ya. Nah, kalau pelepasan asam arakidonatnya meningkat, ya, nah teman-teman harus ingat ya, untuk asam arakidonat itu punya 2 jalur, teman-teman. Ada jalur yang LOX, ada jalur yang COX, ya. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau jalur LOX ya, ketika asam arakidonatnya meningkat, maka jalur LOX pun akan meningkat, teman-teman, ya. Nah, ketika LOX meningkat, maka dia akan merilis yang namanya leukotrin. Nah, leukotrin ini apa sih, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Apa sih leukotrin? Mediator Inflamatori. Iya betul ya, mediator inflamasi. Nah dia tapi mediator inflamasinya menyebabkan apa nih? Outputnya adalah dia menyebabkan penyakit-penyakit atau mengalami sesak nafas, ya gangguan pada saluran pernafasan. Contohnya asma, PPOK, kemudian pneumonia. Ya. Jenis modulator inflamasi itu banyak ya teman-teman. Contohnya yang kemarin pernah kita bahas adalah bradikinin, ya. Kalau bradikinin efeknya adalah menyebabkan batuk, sedangkan kalau leukotrin ini sebagai mediator inflamasi, dia menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan atau gampangnya menyebabkan rasa sesak, ya. Nah, ini untuk jalur yang LOX. Sekarang kita lihat nih jalur yang COX, teman-teman, ya. Nah, untuk jalur yang COX ya, ini nanti dibagi nih teman-teman, ada yang namanya COX 1 dan ada yang namanya COX 2. Nah, COX 1 itu dia output atau dia menghasilkan yang namanya PGE1 dan juga tromboksan. Nah, kalau PGE1 itu tugasnya untuk apa ya? Perannya si PGE1 ada yang tahu? Antiplatelet. Yakin? PGE1 antiplatelet. Melapisi
mukosa, lambung ya, tugas dari PGE1. Nah, kalau tadi sebagai antiplatelet itu, sorry bukan antiplatelet ya, tapi agregasi platelet itu adalah tugas dari si tromboksan nih teman-teman, ya. Dia tugasnya adalah agregasi platelet. Kalau agregasi artinya gimana tuh teman-teman? Agregat, membentuk agregat, apa tuh artinya? Mencegah terbentuknya itu nggak sih Kak, plak? Kalau itu mah tugasnya sih antiplatelet. Kalau ini agregasi platelet, ya. Jadi dia akan menyebabkan yang namanya platelet atau keping darahnya ini ya, membentuk agregat, jadi membentuk gumpalan gitu loh, yang menyatu gitu. Nah, itu disebut dengan agregasi platelet. Ya, jadi kayak kumpulan kristal ataupun, keping-keping darah gitu loh. Jadi dia nanti bisa mengganggu, saluran ataupun kardiovaskular, jalur, apa namanya, saluran, darahnya gitu loh, ya. Nah, itu tugasnya nih ya, kenapa? Ada yang mau nanya? Oke, ini tugas dari PGE1 dan juga tromboksan. Nah, teman-teman harus ingat ya tugas dari kedua ini. Kenapa saya bilang harus ingat? Karena nanti kaitannya adalah dengan obat-obatnya, ya. Oke, ini untuk COX-1 ya. Nah, sedangkan kalau COX-2 nih teman-teman, dia akan menghasilkan outputnya adalah PGE2 ya. Karena COX-2 maka PGE2. Nah, si PGE2 ini ada yang tahu tugasnya apa? Sebagai apa? Ya, ada yang tahu nggak tugasnya PGE2? Mediator inflamasi ya. Nah, mediator inflamasi yang kayak gimana nih? Kalau tadi kan leukotrin nyebabinnya adalah sesak napas. Nah, kalau PGE2 kira-kira mediator inflamasi apa? Yang menimbulkan rasa nyeri ya. Nah, jadi kalau ada rasa nyeri, itu tuh tugasnya si PGE2 nih, yang punya peranan untuk menimbulkan rasa nyeri, teman-teman, ya. Nah, nyeri yang dihasilkan oleh PGE2 nih ya, teman-teman, ini akan dibawa, menuju saraf yang ada di otak teman-teman, ya. Nah, setelah dibawa ke otak ya, ini juga sama nih tugasnya si tromboksan 1 sama, tromboksan sama PGE1, nanti dia akan menghasilkan nih, membawa ke otak. Nah, otak akan merespon nih rasa nyerinya, ya, ataupun output yang dihasilkan sama COX-1 itu direspon nih sama otak. Nah, otak meresponnya gimana? Nah, otak merespon dengan cara ketika glutamanergic membawa pesan nyeri ke otak, ya. Jadi si otak ini akan merespon ketika ada si glutamat nih, glutamat yang dibawa, ya. Nah, ketika glutamat ini membawa pesan nyeri, maka otak akan merespon, "Oh, nyeri." Ya, akan timbul nih rasa nyeri. Ya jadi makanya tuh kenapa kita kadang suka lama ngerespon nyeri. Ya kadang teman-teman kalau luka tuh, nggak ngeh gitu, nggak ngerasa sakit gitu. Ternyata pas teman-teman lihat berdarah, baru teman-teman ngerasa sakit, ya. Nah itu kenapa? Karena ketika teman-teman luka itu baru sampai si PGE2 ini nih, ya. Nah, si PGE2 ini baru ngebawa ke otak nih teman-teman, si glutamatnya belum nyampe, pesannya tuh belum nyampe ke otak. Nah, setelah si glutamat ini nyampe ke otak, teman-teman lihat tuh, wah ada luka.
Nah, baru tuh nggak lama teman-teman ngerasain yang namanya nyut-nyutan atau nyeri pada daerah yang luka, kayak gitu. Karena ini, si glutamatnya sudah diubah sama otak menjadi respon atau rasa nyeri, ya. Nah, selain itu teman-teman ya, secara alamiah tubuh kita sebenarnya sudah punya tuh, kemarin kita bahas tuh lawannya dari glutamat itu siapa kemarin? Yang kerjanya berlawanan sama glutamat, si GABA ya teman-teman nih, si GABA ya. Nah, si tubuh kita sebenarnya sudah punya respon teman-teman. Ketika glutamat ini membawa pesan nyeri ke otak, maka sumsum tulang belakang akan menyuruh untuk menghasilkan yang namanya GABA. Tujuannya apa? Untuk mengurangi kadar si glutamat. Ya, maka nanti rasa nyeri itu akan hilang dengan sendirinya. Tuh. Nah, kalau pasien-pasien kasus yang nyeri hebat, nah sebenarnya tetap ada respon nih GABA-nya untuk menghasilkan yang namanya untuk menurunkan kadar glutamat. Tapi karena nyerinya hebat, maka rasa nyerinya tidak akan hilang dengan begitu saja. Kita butuh bantuan penambahan obat yang bisa menurunkan rasa nyerinya. Gitu ya. Ini mekanisme atau patofisiologi gimana sih awal mula terjadinya nyeri di tubuh kita? Sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman, sebelum kita masuk ke obat-obatnya? Belum ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lihat nih obatnya. Obat yang pertama adalah obat kortikosteroid ya. Nah, si kortikosteroid ini dia punya mekanisme kerja yaitu adalah menghambat pelepasan asam arakidonat. Nah, kenapa sih teman-teman kok kortikosteroid mungkin teman-teman sering dengar tuh disebut sebagai obat dewa. Ya, sering dengar nggak? Obat-obat kortikosteroid itu disebut dengan obat dewa. Kira-kira ada yang tahu alasannya? Kenapa kok dia dibilangnya obat dewa sih? Nah, tahu nggak? Karena nih teman-teman, dia mampu menghambat 2 jalur sekaligus. Ya, karena kan dibilang nih, dia menghambat pelepasan asam arakidonat. Ya, kalau asam arakidonatnya dihambat, maka jalur LOX sama jalur COX-nya juga kehambat. Ya, maka kalau pasiennya punya penyakit asma, ini aman teman-teman ya pakai kortikosteroid. Karena kan nanti kadar leukotrinnya akan turun, maka tidak akan terjadi yang namanya penyempitan saluran nafas ya atau bronkus. Maka boleh kan, maka banyak diberikan kepada pasien-pasien yang memiliki riwayat saluran pernafasan, asma, pneumonia, PPOK, ya, dan lain sebagainya. Nah, satu lagi jalur COX. Nah, kenapa kok bisa? Karena ketika kortikosteroid ini ngeblok si asam arakidonat, jalur COX nggak akan rilis. Nah, kalau nggak rilis, maka rasa nyeri pun tidak akan sampai di otak, maka tidak akan menimbulkan yang namanya respon nyeri. Makanya kenapa kalau pasien-pasien nyeri hebat, itu suka dikombinasikan dengan pemberian kortikosteroid. Ya, itu salah satu alasannya teman-teman kenapa si kortikosteroid ini dibilang sebagai obat dewa ya karena dia mampu menghambat 2 jalur sekaligus. Oke. Nah, efek sampingnya apa sih dari kortikosteroid teman-teman? Hiperglikemik. Selain itu yang paling khas Tulang, apa tuh? Tulang. Tulangnya kenapa? pengeroposan tulang. Iya, atau kita sebut Osteoartritis. osteoartritis Osteoporosis. atau osteoporosis? Porosis. Iya, osteoporosis. Selain itu, apalagi efek samping dari kortikosteroid? Moon, moon phase.
Sering dengar kata Moonfest? Iya, wajahnya bengkak ya. Iya ya, makanya kalau di kampung, kalau di desa-desa itu kalau teman-teman mungkin yang tinggalnya di desa, biasanya orang bilangnya, "Oh, minum kortikosteroid biar gemuk." Nah, kadang orang suka ngomong gitu, padahal Oke, yang kortikosteroid memang membuat gemuk, tapi gemuknya itu bukan gemuk, daging, melainkan gemuknya adalah gemuk air, teman-teman. Ya, gitu ya. Makanya biasanya Moonfest, jadi kayak kelihatannya tembem gitu, padahal itu isinya adalah bukan berupa, daging, gitu. Nah, ini juga yang harus diwaspadai nih kalau pada penggunaan jangka panjang ya, karena bisa menyebabkan efek Moonfest. Oke, ini, efek samping ini, 2 ini yang paling khas atau paling sering, ditanyain ya teman-teman. Nah, contohnya kalau obat kortikosteroid apa aja sih? dexamethasone, methylprednisolone, Oke, apalagi selain 2 itu? prednison, Prednison, ya, apalagi? Banyak ya kalau golongan kortikosteroid mungkin teman-teman udah pada hafal. Yang paling sering kita dengar ya pasti itu tadi dexamethasone, methylprednisolone, dan methylprednisolone dan juga prednisone. Oke, itu untuk kortikosteroid. Nah, kortikosteroid selain juga bisa menghambat ini nih teman-teman jalur LOX dan jalur CHOX. Nah, kortikosteroid ini punya kemampuan sebagai imunosupresan. Ya, makanya kenapa kortikosteroid ini biasanya diberikan juga tuh kepada pasien-pasien yang punya, riwayat penyakit autoimun ataupun pada pasien yang, dengan kondisi, imunitas yang lemah, ya. Contohnya kayak pasien kanker ya pasca kemo, kemudian, pasien-pasien, yang memiliki penyakit autoimun. Nah, itu biasanya diberikan obat, golongan kortikosteroid, kayak gitu, ya. Jadi dia punya kemampuan juga tuh untuk sebagai imunosupresan. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua, golongan yang kedua atau obat yang kedua adalah obat golongan NSAID, teman-teman, ya. Nah, si NSAID ini ya, dia dibagi menjadi 2 nih teman-teman. Ada yang selektif dan ada yang non selektif, ya. Kira-kira kalau yang selektif kerjanya di mana ya? Nah, yang selektif. Tadi yang menyebabkan, mediator inflamasi nyeri di mana tuh? COX-1 apa COX-2? COX-2, COX-2 ya. Maka yang punya, atau NSAID yang selektif dia kerjanya adalah pada COX-2 ya. Kalau yang non selektif itu kerjanya di dua-duanya ya teman-teman. Sama kayak kemarin kita bahas beta blocker ya. Beta blocker selektif artinya kerjanya di tujuannya ya. Yang punya efek di jantung adalah beta 1, maka yang dihambat hanya beta 1. Kalau yang non selektif, maka dia kerjanya di semuanya ya, bisa menghambat beta 1, 2, dan 3. Sama NSAID juga seperti itu ya. Nah, sekarang, kalau yang non selektif contoh obatnya apa? Ya, NSAID non selektif contohnya paracetamol, paracetamol masuk ke NSAID atau enggak? ibuprofen, Enggak, Enggak ya, kalau paracetamol apa golongannya? paracetamol. antipiretik, Analgetik, Oh iya, negatif. antipiretik ya. Kalau NSAID itu dia analgetik, antipiretik, dan juga antiinflamasi ya. Jadi kalau itu ntar teman-teman jangan sampai salah kalau NSAID itu dia paracetamol itu nggak masuk ke golongan NSAID ya. Contoh NSAID non selektif apa? ibuprofen, Betul, ibuprofen. Selain ibuprofen, ketoprofen, ya bisa ketoprofen. Kemudian kolkisin itu maksudnya apa? Kolkisin Dan sama propofol. diclofenac.
Kalau Coba kalau Kak. colchicine nggak masuk ke NSAID dia. Hmm. Ya betul. Natrium diklofenak. Ya, natrium ataupun kalium diklofenak ya. Apalagi banyak ya dan lain-lainnya. Banyak. Piroxicam, meloxicam. Oke. Ya, itu salah satunya ya. Banyak kalau masuk yang NSAID non-selektif, yang sering kita lihat di pasaran juga ya. Torolak ya masuk ke NSAID non-selektif juga. Nah, kalau yang selektif contoh obatnya apa? Kalau yang selektif, Selektif yang ya ada sipnya belakangnya. betul ya. Kalau yang selektif itu yang belakangnya ada sip-sipnya, celecoxib ya. Ada pokoknya ada banyak deh. Saya juga nggak terlalu hafal, tapi emang jarang untuk NSAID yang selektif ya, karena harganya juga relatif lebih mahal teman-teman dibandingkan sama yang non selektif. Nah, tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah NSAID selektif. Yang non selektif ini kan kerjanya adalah di COX keseluruhan ya, COX 1 dan COX 2. Artinya dia kontraindikasi untuk pasien apa nih kira-kira? Gangguan intestinal, GI, GI. Iya ya, atau yang punya penyakit lambung. lambung ya, kontraindikasi. Kenapa kok kontraindikasi? Dapat itu apa namanya? Nyeri itu siapa? Kok Apa 2. kaitannya? Oh, apa namanya? Output apa yang dihambat? Kok 2. Si PGE 1 nih ya. Tadi kan tugasnya PGE 1 apa, teman-teman? Antiinflamasi. PGE 1. Tadi tugasnya PGE 1 di sini nih. Melapisi mukosa lambung ya. Nah, kalau pasiennya punya riwayat penyakit lambung ya, mau gastritis, MAH ya atau GERD ya, pokoknya kelainan pada lambungnya. Nah, kan dia kalau pakai NSAID yang ini otomatis tugasnya si PGE1 ini akan hilang. Ya, akan dihambat nih, dia tidak akan dihasilkan. Maka yang seharusnya dia punya peranan melapisi lambung ya, nah pada pasien yang punya penyakit lambung tapi dia minum NSAID yang non-selektif, maka tugas dia nggak ada, maka akan memperparah kondisi atau penyakit lambungnya. Ya. Nah, sedangkan kalau NSAID yang selektif, kira-kira kontraindikasi untuk pasien apa? Ya. Kalau yang selektif kontraindikasinya untuk pasien apa? Gangguan tulang Kardiovaskular ya. Kenapa kok kardiovaskular? Nah, nih teman-teman, karena kalau di sini nih kan ada kerjanya si tromboksan. Ya, si tromboksan ini punya peranan tadi dibilang sebagai agregasi platelet. Ya, nah agregasi platelet itu dia akan membentuk gumpalan ya. Gumpalan itu teman-teman bisa bayangin pasiennya punya riwayat misalnya hipertensi ya. Terus ditambah ada gumpalan pada keping darah yang menyebabkan jalur ataupun saluran darahnya itu menjadi kurang lancar ya. Maka tekanan darahnya akan meningkat ya. Maka akan memperparah kondisi kardiovaskular dari si pasien. Ya, akan memperparah hipertensinya ya, tekanan darahnya akan meningkat. Nah, tapi kalau dia diberikannya adalah obat yang non selektif nih, diberikan yang non selektif nih, maka si tromboksannya akan terhambat kan, ya. Maka tromboksannya nggak punya kerjanya nih. Maka dia baik untuk pasien yang memiliki riwayat kardiovaskular. Oke. Jadi intinya
Ini suka jadi pertanyaan nih teman-teman, suka dibolak-balik kalau di soal UKAI. Intinya NSAID non-selektif itu kontraindikasi untuk pasien lambung, tapi baik diberikan untuk pasien yang memiliki riwayat kardiovaskular. Ya, sedangkan kalau yang selektif ya, dia kontraindikasi untuk pasien kardiovaskular, tapi baik diberikan untuk pasien yang memiliki riwayat penyakit lambung. Oke, jelas perbedaannya antara NSAID selektif dan non-selektif? Jelas, Kak. Oke, ya jadi kalau nanti ketemu pertanyaan terkait penggunaan NSAID untuk pasien lambung dan juga kardiovaskular, jangan ketuker-tuker ya. Teman-teman tinggal ingat kerjanya si PGE1 dan juga tromboxan. Oke? Oke, kalau udah jelas kita lanjut lagi. Ini adalah obat selanjutnya yaitu adalah anestesi, teman-teman. Ya. Nah, anestesi ini dia kerjanya adalah menghambat nih, menghambat ada dua ya anestesi itu, ada yang lokal, ada yang juga ada yang umum. Ya, apa sih bedanya yang lokal sama yang umum sebelum kita bahas mekanismenya? Apa bedanya? Anestesi lokal. Kalau lokal itu di daerah sekitar yang misalkan butuh anestesi, kalau umum itu sistemik. Iya, betul ya. Kalau teman-teman cabut gigi pakainya anestesi apa tuh? Lokal. Lokal ya, benar sekali ya. Intinya kalau lokal itu hanya pada area tertentu atau area yang memang kita diinginkan saja. Kalau sistemik maka keseluruhan. Contohnya kalau sistemik mungkin teman-teman yang perempuan mungkin mengalami yang namanya melahirkan ya dengan cara sesar ya, kemudian mungkin ada tindak operasi. Nah, itu pasti dilakukannya anestesi secara umum ya. Nah, sedangkan kalau yang lokal paling gampang adalah teman-teman ketika cabut gigi dan diberikannya anestesi lokal. Nah, kalau anestesi lokal teman-teman ya, kerjanya adalah dia menghambat si PGE2 nih sebagai mediator inflamasi ini nih, dia membawa pesan ke otak. Ya, jadi seharusnya kan tadi PGE2 sebagai mediator inflamasi bawa pesan nih ke otak biar menimbulkan respon nyeri ya. Tapi kalau yang lokal diblok nih di sini ya, maka tidak akan terjadi yang namanya pesan nyeri di otak. Ya. Nah, anestesi lokal itu dibagi jadi dua, teman-teman. Ada golongan amida dan ada golongan ester. Nah, kalau yang golongan amida contohnya apa tuh? Lidokain. Yang golongan amida betul, lidokain. Selain lidokain? Pantokain. Iya, sama yang paling sering kita dengar dibukain. Bukain. Dibukain. Ya, In. ya, ini dua yang paling sering kita dengar ya. Tadi benar pantokain juga benar. Ya, tapi yang paling sering ini. Kalau yang golongan ester, Eter. apa tuh yang golongan ester? Eter bukan, Kak. Bukan eter. Ya, apa? Kokain. Ya. Kemudian ada Diazepam. benzokain. Ya, benzokain. Benzodiazepin obat apa? Ya, kemudian ada prokain. Ya. Nah, ini masuknya ke golongan ester ya. Bedanya golongan amida sama ester cuma di strukturnya aja, teman-teman. Ya. Secara struktur mungkin teman-teman waktu zamannya kimia organik ataupun kimia medisinal ingat tuh strukturnya ada perbedaan struktur antara amida dan juga ester. Cuma kalau di UKAI nggak akan sedetail itu ya ngejabarin masalah struktur. Ini cuma buat teman-teman tahu, oh kalau amida berarti ada struktur amidanya. Kalau ester artinya ada struktur esternya. Tuh ya. Nah, kalau inhalasi umum ya, dia kerjanya lebih spesifik, teman-teman. Ya, artinya
dia kerjanya langsung di pusatnya. Makanya kenapa bisa menyebabkan kita itu tidak sadarkan diri secara keseluruhan, ya. Karena dia ngebloknya di sini nih, di otaknya langsung teman-teman, ya. Makanya kenapa kalau anestesi umum ya, itu teman-teman itu harus perhatikan ya. Kan kalau teman-teman ingat ada fase anestesi itu ada berapa ya? Ingat nggak? Ada yang masih ingat fase anestesi? Ada 3 ya teman-teman fase anestesi ya. Nah, kalau ya sebenarnya ada 4 fase, tapi yang keempat itu adalah ketidaksadaran ataupun menimbulkan yang namanya kematian. Nah, tugasnya dokter-dokter anestesi adalah menjaga nih biar pasiennya tetap hanya pada 3 fase, jangan sampai melewati fase yang ketiga atau menyebabkan kematian. Ya. Nah, anestesi umum itu dibagi jadi 2 nih, ada yang inhalasi dan juga ada yang IV. Kalau yang sediaannya IV, kira-kira apa aja tuh contohnya? Tio, pental, pernah dengar nggak? Propofol, terus ketamin, pernah dengar nggak? Sama ada opioid. Opioid, kemudian benzodiazepin ya. Ini bisa dimanfaatkan bisa dimanfaatkan untuk sebagai obat anestesi. Opioid contohnya morfin ya, fentanyl itu dia bisa dimanfaatkan untuk sebagai anestesi dan juga untuk menghilangkan rasa nyeri. Nah, kalau yang inhalasi teman-teman, halotan ya, kemudian ada isofluran, kemudian ada desfluran. Ada yang pernah dengar obat-obat ini? Nah, ini yang sediaannya adalah inhalasi. Ya, kalau inhalasi berarti dengan cara apa teman-teman diberikannya? Hirup, Kak. Dihirup, betul ya. Nah, terus sediaannya inhalasi. Ya, artinya nanti bakalan dimasukin ke apa sih namanya tungkup yang buat kita hirup gitu. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika pasien yang akan diberikan anestesi, pasiennya harus melakukan apa teman-teman? Sebelum dioperasi, kira-kira pasiennya harus apa tuh? Hmm. Puasa. Puasa, perutnya dikosongkan ya. Iya, kenapa tuh kira-kira pasiennya harus puasa? Supaya nggak muntah pas bangun. Biar nggak muntah. Ada lagi yang tahu efek lainnya? Supaya Atau terserap alasan? mungkin obatnya, Kak. Oke, obat-obat anestesi ya teman-teman, dia punya kemampuan untuk meningkatkan glukosa darah 2 kali lipat. Ya, jadi dia mampu nih meningkatkan glukosa darah 2 kali lipat. Nah, teman-teman bisa bayangin kalau pasiennya nggak puasa, ya, artinya masih ada kondisi makanan nih di dalam tubuhnya, ya. Nah, maka makanan itu nanti sama obat-obat anestesi bisa didabelkan kadar glukosanya. Ya, dikhawatirkan maka nanti ketika kadar glukosa darahnya bisa 2 kali lipat, kondisi darahnya akan relatif lebih kental. Ya, maka akan mempersulit atau mempersusah tindakan yang akan dilakukan. Ya, apalagi ketika memang operasinya contohnya harus menggunakan apa misalnya kayak laparostomi ya atau operasi-operasi yang memang butuh pengangkatan seperti itu contohnya. Maka ketika darahnya terlalu kental nanti yang ada prosesnya itu tidak akan berjalan dengan lancar.
Makanya ketika, akan dilakukan operasi, ataupun teman-teman mau cabut gigi ya paling gampang, teman-teman pasti disuruh berpuasa terlebih dahulu. Tuh, karena tujuannya ini, obat-obat anestesi, baik itu yang lokal maupun yang umum, dia mampu meningkatkan glukosa darah 2 kali lipat daripada normal. Oke? Jadi nanti kalau teman-teman ditanya, "Kenapa sih kok kalau mau operasi harus, puasa?" Misalnya sama temennya teman-teman atau sama keluarga gitu ya, teman-teman tahu, "Oh obatnya nanti bisa ningkatin glukosa darah loh, nanti yang ada darahnya kental, nanti malah, operasinya nggak berjalan dengan lancar." Gitu, teman-teman bisa berikan pengertian, oke? Nah, kemudian yang terakhir adalah obat yang mampu meringankan rasa nyeri adalah agonis GABA. Nah, kemarin ada yang ingat agonis GABA obatnya apa aja tuh waktu pembahasan saraf? Golongan agonis GABA. Gabapentin, pregabalin. Betul ya, gabapentin. Kemudian ada pregabalin. Nah, obat-obat ini ya dibilang agonis GABA, artinya dia membantu memperbanyak ya dari si GABA-nya nih teman-teman. Nah, ketika GABA-nya banyak, maka dia bisa mengurangi respon yang dihasilkan oleh glutamat. Tapi harus hati-hati juga teman-teman ya. Kalau nanti GABA-nya over power ya atau terlalu banyak dibandingkan glutamat, maka nanti akan menimbulkan respon penyakit-penyakit gangguan saraf. Ya, jadi harus tetap dikontrol. Jangan sampai penggunaan GABA dan pregabalin ini terlalu banyak ya. Nanti bisa menimbulkan penyakit apa kemarin kalau kebanyakan GABA? Anda ingat nggak kalau kebanyakan GABA menyebabkan apa? Epilepsi bukan, Kak? Epilepsi kebanyakan GABA atau kebanyakan glutamat? Apa kebanyakan ya glutamin? Kalau kebanyakan GABA menyebabkan ansietas ya atau gangguan kecemasan. Nah, kalau epilepsi itu kebanyakan kadar glutamin atau glutamat Glutamat. ya. Tuh, oke. Nah, makanya nih kalau teman-teman nemu soal kadang tuh suka dibilang, diabetik neuropatik atau nyeri, pada saraf. Nah, pakai obatnya apa? Nah, suka direkomendasikan adalah obat-obat ini nih, gabapentin maupun pregabalin. Ya, kenapa? Karena dia obat saraf yang bisa mengurangi kadar glutamat, ya. Maka nanti respon nyerinya akan berkurang. Ya, jadi kalau nanti teman-teman nemu soal diabetik neuropatik, artinya kan ada, nyeri ya, nyeri yang disebabkan, karena peningkatan kadar glukosa darah, ataupun ada kata-kata, nyeri pada, apa namanya, neuropatinya gitu ya. Nah, maka teman-teman disarankan atau dapat teman-teman berikan obat-obat yang kerjanya adalah agonis GABA. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Untuk mekanisme kerjanya? Udah, Kak. Oke, nggak ada ya. Oke, sekarang kita lihat ini derajat nyeri. Ya, jadi ini suka keluar juga nih. Biasanya soal-soal UK itu nyebutin klasifikasi nyerinya berdasarkan derajat nyeri. Ya, derajat nyeri itu ada 3 teman-teman. Nah, yang pertama adalah nyeri ringan dengan kategori skornya adalah 1 sampai dengan 3. Kemudian sedang, kategori skornya adalah 4 sampai dengan 6. Dan yang terakhir adalah nyeri berat dengan kategori skornya adalah 7 sampai dengan 10. Jadi kalau nanti teman-teman nemu soal, oh skornya 5, maka masuk ke kategori yang sedang. Oh skornya 8, masuk kategori yang berat. Ya, tergantung dari skor yang memang disebutkan. Tapi kalau memang nggak nyebutin skor, tapi dia langsung nyebutin kategori sedang, oh teman-teman udah tahu berarti dia masuk tata laksananya yang mana. Kayak gitu ya.
Nah, untuk derajat yang nyeri ringan, ya, itu diberikannya adalah obat golongan obat bebas dan juga obat bebas terbatas. Nah, kira-kira dari obat-obatan yang tadi ada di atas ini nih, yang masuk ke golongan obat bebas sama obat bebas terbatas apa aja ya? Obat bebas dulu coba. Ibuprofen, Paracetamol, paracetamol, ibuprofen, Paracetamol ya, betul. Kemudian ibuprofen. Ibuprofennya yang berapa yang masuk ke ibuprofen masuknya obat bebas atau obat bebas terbatas? obat bebas OBT, terbatas. Obat OBT. bebas terbatas ya. Kalau yang obat bebas cuma si paracetamol. Kalau yang obat bebas terbatas nih si ibuprofen. Ibuprofen dosis berapa yang masuk obat bebas terbatas? 400. 400. 400 apa 200? 200 Kak, 400 yang keras ya Kak. Iya, betul ya. Kemudian habis ibuprofen, apalagi itu yang masuk obat bebas terbatas? Natrium ataupun kalium Enak. diklofenak. Yang sedianya apa yang masuk obat bebas terbatas? Top. Tablet apa topikal? Topikal, Topikal. topikal. Kalau yang tablet masuknya golongan obat apa? Keras. Keras ya. Terus ada lagi nggak yang masuk ke sini yang obat bebas terbatas? Ya, ada lagi nggak kira-kira? Kalium, natrium, ibuprofen. Udah ya. Rata-rata ini doang nih, 2 ini aja. Nah, sekarang kita lihat kalau yang obat keras dimulai dari Tramadol. apa dulu? Ibuprofen. Ibuprofen dulu ya, yang 400 mg. Kemudian apa lagi? Tramadol. Tramadol masuknya ke Opioid. dia masuknya ke golongan obat apa tuh? Opioid. Tramadol. Obat OT. OT ya. Nah, berarti nanti dia pilihan nanti tuh terakhir ya. Kita lihat dulu yang obat keras. Apalagi tuh selain ibuprofen. Natrium diklofenak. Betul Oral. ya. Natrium ataupun kalium diklofenak. Ketoprofen. Betul ya, sediaan oral, kemudian ada ketoprofen. Ya, ketorolak masuk nggak ke sini? Ketorolak ya. Ya, ketorolak. Nah, kemudian asam mefenamat ya, ini juga masuk ke sini nih. Ya, dan lain-lain. Kalau yang obat keras mah banyak ya teman-teman. Itu ntar teman-teman bisa tinggal mengurutkan aja. Nah, sama yang paling ini terakhir itu nanti setelah yang non selektif ya teman-teman, baru itu ada yang selektif ya. Ada modelannya piroxicam, kemudian meloxicam ya. Kenapa? Kemudian ada celecoxib ya, ini masuk ke pilihan yang nanti paling terakhir lah bahasa kasarnya setelah pemberian yang obat bebas obat NSAID yang non selektif ya. Nah, kalau terakhir nih di sini ada golongan opioid ya. Nah, di sini paling terakhir itu nanti ini saya kasih jeda ya, batas. Terus di sini ada tadi itu benar tramadol ya. Tramadol itu nanti dipilihnya tapi terakhir setelah yang ngelewatin NSAID yang yang selektif. Nah, kalau yang opioid, Morfin. Oke, habis morfin. Fentanyl dulu atau petidin dulu? Petidin dulu Kak. Yang ketuker ya, petidin dulu, baru fentanyl. Yang terakhir? Metadon. Ya, kalau untuk opioid ini urutannya baku teman-teman. Kalau untuk yang obat bebas sama obat bebas terbatas, kemudian obat keras sebenarnya nggak ada urutan bakunya ya. Misalnya teman-teman mau menggunakannya NSAID non selektifnya ASMEF dulu,
baru ibuprofen dulu misalnya. Itu sebenarnya nggak ada urutan baku, tapi kan kita tahu tuh secara, efektivitas ibuprofen sama Asmef lebih tinggian Asmef. Ya makanya biasanya kita merekomendasikan pemberian ibuprofen terlebih dahulu baru Asmef. Nah, tapi untuk opioid itu harus sesuai dengan urutannya. Kenapa? Karena ini kaitannya adalah nanti dengan ketergantungan, penggunaannya teman-teman, ya. Karena kan ini masuk ke dalam golongan, obat-obat, yang butuh pengawasan lebih lanjut, ya. Kalau nanti kita menggunakannya langsung metadon, maka ketika teman-teman sakit, dan butuh golongan opioid, itu nggak bisa nih kita rekomendasikan pemberian morfin, petidin, maupun fentanyl. Harus langsung pakainya metadon. Ya, sedangkan metadon itu bisa kita klasifikasikan adalah untuk nyeri yang benar-benar hebat, yang parah, ya, yang memang sudah tidak bisa tertangani. Ya, kan kasihan juga kalau pasiennya mungkin nyerinya tidak terlalu parah, contohnya pasca kemo, cuma nyeri yang tidak tidak sebanding gitu, tapi harus mendapatkan obat yang memang kelasnya berat banget gitu. Nanti ketika dia memang ada di posisi yang harus membutuhkan obat metadon, justru dia udah nggak bisa lagi pakai metadon. Gitu ya. Ini untuk klasifikasi nyerinya. Jadi teman-teman tahu tuh, oh kapan sih saya harus pakai obat golongan obat keras, kapan saya harus pakai obat golongan obat bebas dan bebas terbatas. Ini ada di berdasarkan ini. Ya. Jadi nggak semena-mena misalnya teman-teman ada pasien nih datang ke apotik, Mbak saya mau beli obat, saya nyeri misalnya. Teman-teman tanya dulu nyerinya kayak gimana. Jangan tiba-tiba ntar teman-teman langsung, oh kasih aja tramadol, oh kasih aja celecoxib. Nggak bisa langsung main kasih aja ya. Pasti kita bakal ngerekomendasiin dulu obat-obat yang ini dulu nih. Kalau memang nggak mempan ya baru kita naikin ke obat yang golongan obat keras tapi kategori yang pertama. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan untuk derajat nyeri? Mau tanya Kak, Mhm. kalau neuralgia itu masuknya kemana ya Kak? Neuralgin. Iya Kak, neuralgia. Oke. Neuralgin itu isinya apa aja coba? Tahu nggak? Metampiron Ah, Tamkin. sama vitamin Kak, vitamin B kompleks. ya, Iya. betul. Ya. Nah, kalau neuralgin sebenarnya itu dia isinya kebanyakan adalah vitamin. Nah, si metampiron itu dia bisa juga untuk menghilangkan rasa nyeri. Tapi dia bukan masuk ke golongan NSAID. Kalau setahu saya ya, tapi teman-teman tahu nggak metampiron itu golongan apa?